Industri rokok di Indonesia, termasuk raksasa seperti gudang garam, kini menghadapi serangkaian tantangan yang semakin kompleks. Berbagai faktor eksternal dan internal berpotensi mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan-perusahaan besar ini. Tantangan-tantangan ini bukan sekadar hambatan kecil, melainkan ancaman serius yang dapat menggoyahkan fondasi operasional mereka. Kondisi ini menuntut analisis mendalam untuk memahami akar permasalahannya. Ringkasan ini akan membahas secara komprehensif berbagai kemungkinan penyebab yang dapat memicu ancaman kebangkrutan bagi gudang garam. Kita akan menelusuri setiap aspek dengan cermat. Salah satu pilar utama yang menopang industri rokok adalah tingkat konsumsi masyarakat. Namun, data menunjukkan adanya tren penurunan konsumsi rokok secara global yang signifikan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga mulai merambah pasar-pasar berkembang. Perubahan perilaku konsumen menjadi salah satu pemicu utamanya. Peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan telah menjadi faktor dominan. Informasi mengenai risiko penyakit akibat rokok kini lebih mudah diakses dan dipahami. Kampanye anti-rokok yang gencar dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun organisasi kesehatan, turut memperkuat kesadaran ini. Pesan-pesan bahaya merokok terus digaungkan. Selain itu, regulasi yang semakin ketat terhadap produk tembakau juga berperan besar. Pembatasan penjualan dan promosi semakin menekan ruang gerak industri. Kenaikan harga rokok yang terus-menerus, termasuk beban pajak yang tinggi, juga menjadi penghalang bagi konsumen. Harga yang mahal membuat rokok menjadi barang mewah bagi sebagian kalangan. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong perokok untuk mempertimbangkan berhenti dari kebiasaan merokok. Banyak yang mulai mencari cara untuk melepaskan diri dari ketergantungan nikotin. Tidak hanya berhenti, sebagian perokok juga didorong untuk beralih ke alternatif yang dianggap lebih aman. Produk-produk inovatif mulai menarik perhatian mereka. Pergeseran preferensi konsumen ini secara langsung berdampak pada volume penjualan rokok konvensional. Perusahaan seperti gudang garam merasakan tekanan dari perubahan pasar ini. Penurunan konsumsi ini bukan hanya tren sesaat, melainkan perubahan struktural yang memerlukan adaptasi serius dari para pelaku industri. Tanpa adaptasi, pangsa pasar akan terus tergerus. Pemerintah di seluruh dunia terus memperketat regulasi terkait industri tembakau. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat. Salah satu bentuk regulasi yang paling terasa adalah larangan iklan produk rokok. Perusahaan tidak lagi leluasa mempromosikan produk mereka melalui media massa. Pembatasan tempat merokok juga semakin meluas. Area publik yang bebas asap rokok semakin banyak, mengurangi kesempatan perokok untuk menikmati produk mereka. Peringatan kesehatan yang lebih jelas dan mencolok pada kemasan rokok juga menjadi standar baru. Gambar-gambar mengerikan dan pesan-pesan bahaya kini wajib dicantumkan. Bahkan, ada potensi larangan penjualan rokok secara bertahap di beberapa negara. Meskipun belum diterapkan secara luas, wacana ini menjadi ancaman serius jangka panjang. Regulasi yang ketat ini secara langsung dapat mengurangi permintaan pasar terhadap produk rokok. Konsumen menjadi lebih sulit mengakses dan terpapar produk tembakau. Selain itu, regulasi ini juga meningkatkan biaya operasional perusahaan. Kepatuhan terhadap aturan baru memerlukan investasi besar dalam produksi dan distribusi. Misalnya, perubahan kemasan atau penyesuaian jalur distribusi untuk memenuhi batasan area penjualan. Semua ini menambah beban finansial perusahaan. Tekanan regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang semakin menantang bagi perusahaan rokok. Mereka harus beroperasi dalam koridor yang semakin sempit. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan regulasi dapat mengakibatkan denda besar atau bahkan penutupan operasional. Kepatuhan adalah kunci. Industri rokok harus terus memantau perkembangan regulasi di berbagai yurisdiksi. Antisipasi dan strategi proaktif sangat dibutuhkan untuk bertahan. Regulasi yang ketat ini bukan hanya hambatan, tetapi juga pendorong inovasi bagi perusahaan yang ingin bertahan. Mereka harus mencari cara baru untuk tetap relevan. Munculnya produk alternatif telah mengubah lanskap persaingan di industri tembakau. Rokok elektrik atau vape menjadi salah satu pemain utama yang menarik perhatian. Produk ini menawarkan pengalaman yang berbeda dan seringkali dianggap lebih modern oleh konsumen. Popularitasnya terus meningkat, terutama di kalangan anak muda. Selain vape, perkembangan produk tembakau yang dipanaskan juga menjadi ancaman serius.
Produk ini memanaskan tembakau tanpa membakarnya, diklaim mengurangi zat berbahaya. Kehadiran kantong nikotin juga menjadi pesaing baru yang patut diperhitungkan. Produk ini menawarkan asupan nikotin tanpa asap atau uap, memberikan pilihan lain bagi pengguna. Produk-produk alternatif ini memberikan persaingan yang ketat bagi rokok konvensional. Mereka menawarkan inovasi dan seringkali dipasarkan dengan narasi kesehatan yang lebih baik. Konsumen yang mencari alternatif kini memiliki banyak pilihan di luar rokok tradisional. Ini mengikis pangsa pasar yang selama ini didominasi oleh rokok konvensional. Kegagalan gudang garam untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tren ini dapat menyebabkan kehilangan pangsa pasar yang signifikan. Mereka harus merespons cepat. Investasi dalam riset dan pengembangan produk alternatif menjadi krusial. Perusahaan harus mampu menawarkan produk yang relevan dengan preferensi konsumen masa kini. Jika tidak, mereka akan tertinggal dalam perlombaan inovasi ini. Konsumen akan beralih ke merek-merek yang lebih progresif dan adaptif. Persaingan ini menuntut perusahaan rokok untuk tidak hanya mempertahankan produk lama, tetapi juga berani menjelajahi segmen pasar baru. Diversifikasi produk adalah strategi penting. Masa depan industri tembakau mungkin tidak lagi sepenuhnya bergantung pada rokok konvensional. Perusahaan harus siap untuk bertransformasi. Industri tembakau, termasuk gudang garam, menghadapi tekanan dari peningkatan biaya produksi yang terus-menerus. Ini menjadi beban berat bagi margin keuntungan. Biaya bahan baku utama seperti tembakau dan cengkeh terus mengalami kenaikan. Fluktuasi harga komoditas global sangat memengaruhi pengeluaran perusahaan. Selain itu, kenaikan biaya tenaga kerja juga menjadi faktor signifikan. Upah minimum regional yang terus meningkat berdampak langsung pada beban gaji karyawan. Peningkatan biaya energi, seperti listrik dan bahan bakar, juga turut menyumbang pada total biaya produksi. Operasional pabrik membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tidak hanya itu, beban pajak yang terus meningkat juga menjadi momok bagi perusahaan rokok. Pemerintah seringkali menaikkan cukai rokok untuk meningkatkan pendapatan negara. Kenaikan biaya-biaya ini secara kolektif dapat menekan margin keuntungan perusahaan secara drastis. Profitabilitas menjadi semakin sulit dipertahankan. Perusahaan harus mencari cara untuk mengelola biaya secara efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Optimalisasi rantai pasok menjadi sangat penting. Jika biaya produksi terus meningkat tanpa diimbangi dengan kenaikan harga jual yang proporsional, profitabilitas akan terus tergerus. Ini mengancam keberlanjutan bisnis. Tekanan biaya ini juga dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam inovasi atau ekspansi. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pertumbuhan justru tersedot oleh biaya operasional. Manajemen biaya yang ketat dan strategi pengadaan yang cerdas menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini. Perusahaan harus proaktif dalam mencari solusi. Tanpa kendali biaya yang efektif, perusahaan akan kesulitan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Harga jual yang tinggi akibat biaya produksi tinggi dapat membuat produk kurang menarik. Perusahaan rokok seringkali menghadapi gugatan hukum yang berkaitan dengan dampak kesehatan produk mereka. Ini adalah risiko inheren dalam industri tembakau. Gugatan-gugatan ini dapat diajukan oleh individu, kelompok konsumen, atau bahkan pemerintah. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas penyakit yang dikaitkan dengan merokok. Biaya hukum yang timbul dari gugatan-gugatan semacam ini sangat tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan dana besar untuk pengacara, investigasi, dan proses persidangan. Proses hukum yang panjang dan kompleks dapat menguras sumber daya finansial dan waktu manajemen. Fokus perusahaan bisa terpecah dari operasional inti. Selain biaya hukum, ada juga potensi pembayaran ganti rugi yang membebani keuangan perusahaan. Jumlah ganti rugi bisa mencapai miliaran atau bahkan triliunan rupiah. Pembayaran ganti rugi yang besar dapat secara signifikan mengurangi kas perusahaan dan memengaruhi likuiditas. Ini bisa menjadi pukulan telak bagi stabilitas finansial. Risiko gugatan hukum ini menciptakan ketidakpastian yang besar bagi investor. Mereka cenderung berhati-hati dalam menanamkan modal pada perusahaan yang rentan terhadap litigasi. Citra perusahaan juga dapat rusak akibat gugatan hukum yang masif. Reputasi yang buruk dapat memengaruhi penjualan dan loyalitas konsumen. Meskipun perusahaan rokok memiliki tim hukum yang kuat, risiko ini tidak pernah hilang. Mereka harus terus-menerus menghadapi ancaman litigasi. Manajemen risiko hukum menjadi sangat penting dalam industri ini.
Perusahaan harus memiliki strategi yang solid untuk menghadapi potensi gugatan. Gugatan hukum ini bukan hanya masalah finansial, tetapi juga masalah etika dan tanggung jawab sosial. Perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman gugatan ini memaksa perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam setiap aspek bisnis mereka. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari operasional industri rokok.